Kita izin dulu dong kalau Iya, mau izin rekam. video dong. Nah, Izin dong. izin, nggak boleh jadiin konten tapi ya. Enggak. Buat belajar Jenak, boleh, jenak. nggak boleh jadi konten. Awas buat terkenal. Oke, hari ini kita bakal pemeriksaan fisik itu Nggak bisa dong tadi udah di harus dari sana. Dari sananya Harus ada diganjel. bagian gas. Itu masukin Ya. ke sana bisa nggak? Ya, Kalau dilepas Bilang aja Jack tolong dari sana. Nih, tapi more than apa yang ada di checklist kalian hari ini, saya pengen ngingetin dulu sikapnya. Ya. Jadi coba ingat-ingat lagi, kamu pernah jadi pasien kan pasti. Oke. Pengalaman apa yang nggak enak ketika kamu jadi pasien diperiksa sama dokter? Dokternya jutek. Dokternya jutek, oke. Pas meriksa jutek, Iya kayak minim ngomong. minim ngomong. Jadi pas periksa aja. Gitu. Oke, apalagi? Biasanya tidak ada yang itu nyaman. Okay. You're from Malaysia, so probably that they have different standards. Hopefully that's a good thing. Yeah. Okay. You've never experienced something like that before? Something No. that makes you We uncomfortable trust during... the doctors. We are the patient. We should trust the doctors. Well, of course, you trust the doctors, but sometimes the doctors probably did something. No, nothing like that. No. Good. Okay. Kita coba tanya yang lain. Gimana? Yang lain? aku juga belum pernah yang Gak pernah merasa nggak nyaman. Oke. Gak basa-basi gitu. Nggak pakai basa-basi. Iya. Jadi Langsung. Terus kayak misal ke susternya kayak ini suster kita juga ya. Oh. you have to see her face ya. Oke, tapi kurang lebih paham ya temennya, pengalaman temennya. Ada lagi yang punya pengalaman berbeda? Ogah-ogahan gitu dong. Ogah-ogahan gimana tuh? Kayak gimana? Kayak kalau ngejelasin kayak gitu gini. Tangannya gini. Iya. Ogah-ogahan. Gini. Itu pas komunikasi berarti. Iya, Tapi bener. waktu periksa gimana? Kalau ya kayak apa cepet banget gitu loh, enggak? banget Iya periksa kayak nggak ya. merasa diperiksa gitu. Kamu kayak nggak ngerasa diperiksa. Oke. Kalau saya sih paling ini sih dok, kalau iya tadi sih jutek aja sih nggak suka. Ya, yang lain nggak ada ya? Sama berarti ya? Sama. Nggak ada yang baru? Ada yang baru? terlambat mungkin. Terlambat. Telat Ya itu sulit sekali kalau yang itu. Nanti kita cerita kenapa sih dokter di Indonesia kayak gitu. Since we have kita punya teman dari Malaysia, jadi kita bisa bikin comparison di sana kayak gimana sih pelayanan kesehatannya. Saya juga nggak pernah ngalamin sendiri di Malaysia. I just heard stories gitu ya. Tapi ya, oke lah. Sekarang saya pengen lihat dulu, coba lihat tangan masing-masing. Oke. Harus steril Sama ya beda, kalau mau nggak meriksa steril. pasien. dan Iya. kalau biasanya kalau cuci tangan kan kalau biasanya Nggak kan sampai, nggak sampai dalam Nggak sampai dalam. Oke, jadi say goodbye to your long nails. Jangan berharap kamu bisa punya decorative nail kalau jadi dokter. Nggak safety, nomor satunya itu nggak safety. Kuku kamu sendiri pasti ngerasain kalau kukunya panjang, gampang bergaruk-garuk sendiri ya. Apalagi kamu mau pemeriksaan apa yang kira-kira kukunya akan mengganggu? Perkusi, terus apa lagi? Palpasi pun Kamu bayangin kalau kamu lagi palpasi terus kukunya panjang, gimana palpasinya? Busuk ya, malah apa kan harusnya first do no harm. Kamu malah berbuat harm sama pasiennya gara-gara kukunya panjang. Jadi pastikan bukan cuma cuci tangan, tapi kukunya juga udah dipotong. Kamu bayangin kalau kamu pakai handscoon, robek. Udah susah masuknya robek lagi, jadi kayak long nail is not an option. Oke, kalau perkusi juga bakal susah ya kalau kukunya panjang. Oke, sekarang kita coba dulu perkusi. Perkusi di tembok semua. Ini bawah biar kelihatan. Nah, itu. Oke, jadi apa yang harusnya dilakukan? Ininya lemes tapi ini. Jarinya aja di hyperextend namanya. Terus ini tadi saya lihat yang di belakang. Nah, Farel. Yang nggak tahu lah. Wristnya di snap. You snap your wrist.
Keluar siapa? Nadia. Nadia. Oke. This is how you do it. Pertama itu tadi dulu. Kamu bedain kalau Oh iya. beda. Jadi bahkan tembok pun bisa beda-beda. Jadi prinsipnya kan dia pakai getaran suara ya. Berarti kita mau apa yang memvibrasikan, apa isi di belakangnya. Kamu ingat lagi perkusi itu buat apa? Tekniknya. Mungkin bisa sambil dipelajari sambil jalan. Itu yang pengen saya tentukan. Saya tekankan di sini mannerism. Everything has to build from apa? Kalau kamu berhadapan empathy, respect. You have to respect the patient. Jadi kalau misalnya kamu menganggap pasiennya sebagai objek, sama seperti supir angkot menganggap kamu muatan. Ya, just another apa? Muatan mau bilang bahasa. Oh, tahu kan supir angkot gitu kan? Naik, geser. They don't see you as a person. Buat mereka kamu cuma muatan. Nah, banyak dokter yang kalau di Indonesia karena salah sistem kesehatannya juga, so a lot of them are overworked as well. Jadi banyak melihat pasien sebagai obligasi. This is just another work, just like a paperwork. Jadi kayak kamu bayangkan kayak tugas. Makanya gitu. Nah, terus judes gitu ya. Mereka overtime karena pasiennya terlalu banyak. They forgot to respect the patient as a person. Itu yang menyebabkan banyak permasalahan di kita sebetulnya itu ya. Kalau di Malaysia, how long you get an examination? How long I get an examination? Seldom. If I sick, I go to. I mean, duration of one examination. If you go to the doctor, and then how long would you be examined by a doctor? Maybe 10 to 15 minutes. 10 to 15 minutes. That's from the history taking to the end of the physical examination. Yeah. Oke, 10 to 15 minutes. Di sini, saya waktu praktek, saya begitu datang jam 8 pagi, yang antri udah 20 pasien. Kalau saya periksa 1 jam 10 pasien, pasien ke-20 yang datang jam 8 itu baru diperiksa jam berapa? 9. 10. 10 baru saya periksa. Itu kalau saya jam pertama. Kalau saya ngaret nih, misalnya harusnya si 20 pasien itu jam 10, itu saya baru datang jam 8 karena pendaftaran buka dari jam 7. Diperhatikan IPPA. Apa IPPA? Inspeksi, perkusi, and auskultasi. Tujuannya buat Memastikan diagnosis. beda dengan normal. Beda dengan yang normal. Jadi tujuannya adalah buat mendapatkan informasi. Informasinya kamu pakai untuk menegakkan diagnosis atau menunjang anamnesis. menunjang anamnesis. Jadi kita harus selalu berangkat dari anamnesis ya. We always start from history taking. Bahkan kita bisa melakukan physical examination sesuai dengan apa hasil yang kita temukan di anamnesisnya. Kalau ternyata anamnesisnya udah jelas ini upper respiratory tract infection, perlu nggak kamu minta pasien buka celananya? Enggak, karena kalau kita ngomongin ideal itu kan top to toe. Kita harus lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki sebetulnya. Tapi kalau kamu kayak saya kemarin pasiennya sejam 10, nggak akan keburu ya diperiksa semua. Jadi we decide what we want to examine based on history taking. Jadi sebelum masuk ke physical examination dari history taking, kamu harus sudah punya list of differential diagnosis. Differential diagnosisnya apa? Dari physical exam kamu konfirmasi atau kamu coret. Misalnya pasien batuk pilek, kamu di kepala udah respiratory infection, rhinitis, tonsillitis, pharyngitis, buka mulutnya, kamu inspeksi kan, buka mulut, kamu lihat tonsilnya yang besar, cek tonsillitis, oh ternyata dibukanya, coret, do it in your head, scratch it in your head, coret di kepala kamu, tapi
jangan salah, seringkali semuanya bisa kecontreng. Contreng, hah kalau udah kayak gitu gimana? Selesai penvis masih kecontreng semua? Penunjang. Oke, kita punya penunjang. Oke. PPA, head to toe. Dari pasien datang, kita udah bisa dapat informasi apa? Pasien datang. Kita dapat informasi apa? Sadaran. Terus pasiennya datang dipapah. Kalau pasien serangan asma datangnya gimana? sesak Sesak. Udah langsung kelihatan, kamu akan langsung lihat pasiennya sesak. Pasiennya dari kesadaran kamu dapat info, nafasnya kayak gimana, pasiennya datang terengap-engap. Kamu tanya apa dulu? Lari-lari bu, gitu. Siapa tahu dia datang ke sini lari-lari, ya takut telat. Ternyata engapnya bukan karena asma, tapi karena lari. Bisa jadi. Jadi dari pertama pasien ada di depan kamu pun, kamu bisa dapat informasi dari inspeksi. Ronak wajahnya kelihatan dia pucat atau enggak, meskipun nanti harus kamu konfirmasi lagi, lihat konjungtivannya, lihat nafasnya seperti apa, cepat atau enggak. Ketika kamu anamnesis, kamu juga akan mendapatkan informasi lebih lanjut. Sebenarnya kamu bisa dengar dia nafasnya normal apa enggak, dia batuk-batuk apa enggak, dia terengah-engah apa enggak saat cerita. Karena kalau orang asma lagi serangan, misalnya kamu mau nanya juga susah, boro-boro kamu nanya, kamu lihat-lihat ya kalau kayak gitu nih pasiennya nggak bisa dianamnesis lama-lama. Jangan dianamnesis lama-lama, percuma, susah nih ceritanya juga. Jadi dok, udah boleh dianamnesis, cari poin-poin pentingnya aja apa yang perlu kamu dapat. Nanti boleh anamnesis lanjut belakangan setelah dia misalnya nafasnya lebih enak ya. Atau kalau dia datang sama pengantar, kamu anamnesis pengantar, alo anamnesis. Ya, sekarang dari inspeksi harus inspeksi apa? kerongga Harus apa dulu? Apa bedanya manukin ini sama kamu? Izin dulu untuk buka baju. Buka baju. Kenapa harus buka baju? Karena terlihat jelas saat inspeksi. Jelas ya, karena nggak bisa. Kamu biasa dibuka baju nggak kalau lagi diperiksa? Iya, Enggak. Tahu dong enggak sih? Kayak cuma di Tergantung Iya, pemeriksaannya, tergantung keluhannya apa. That's a good point. Tergantung keluhannya apa. Kalau tadi misalnya udah jelas setelah dicoret-coret ini mah tonsilitis, nafasnya juga normal, perlu nggak kamu minta pasien membuka seluruh bajunya? Enggak. Jadi based on kebutuhan lagi-lagi. Tapi kalau pasiennya datang dengan sesak, terus udah gitu nafasnya terengah-engah, kesadarannya juga keluar masuk, perlu nggak kamu buka bajunya? Sebaiknya kita nggak tahu dia jantung kah, kan kemarin udah belajar ya di CVS juga, jantung kah, apa resti kah, kita nggak tahu. Jadi kita pastikan. Dan harus hati-hati ya, memilihnya yang benar. Kalau pasiennya perempuan lebih tricky nantinya. Gimana? Pasiennya akan lebih reluctant juga untuk buka baju, apalagi dokternya laki-laki. Oke, sekarang kamu izin. Kalau di checklist di situ untuk respiratory system kamu akan cek dulu kelebihan getah bening sebenarnya dari ada beberapa titik pre-aurikular, post-aurikular. Coba ada yang duduk di sini, ada yang bersedia? Ya, boleh. Terima kasih. Oke, saya demonstrasi sedikit, nanti kalian latihan sendiri ya. Oke, jadi pre-aurikular, pre ada auricle tuh telinga, pre itu di depan, post di belakang, jadi pre-aurikular. Yang penting adalah teknik periksanya. Kita mau cari ada pembesaran atau enggak. Jadi tekanannya jangan terlalu kencang, kita nggak mau menyakiti, dan malah kalau misalnya terlalu kencang kita nggak bisa merasakan pembesarannya. Tapi jangan juga terlalu pelan, nanti kita nggak dapat informasi apa-apa. Jadi agak digoyang sedikit, agak diraba terus digoyang sedikit untuk memastikan benar apa enggak. Karena kan lokasinya dia itu ada di subkutan di atas lapisan otot. Kenapa kita goyang-goyang supaya kita
ya ada di situ atau enggak di laminnya ya. Preauricular, kita ke postauricular, setelah itu kita ke occipital ke belakang sini ya. Jadi di sini ada otot, di belakang sini ada otot. Nih, di sini itu ada otot. Oh iya. Di sini juga ada otot. Occipital tuh di sini. Ini ada cekungan di sini. Oh iya. Oke. Kebayang situ yang didapat ya. Ini occipital. Terus begitu ke tonsilar. Tonsilar tuh di sini. Di sini banget. Di angle of mandible. Kalau orang tonsilitis biasanya target tonsilarnya terus submandibular di sini ke depannya, jadi tonsilar di sini, submandibular maju sedikit sampai depan sini masih submandibular. Kemudian ini submental. Mental itu dagu sini. Submental, terus superficial cervical boleh dipasangkan yang dalam. Kita lihat di sini ini ada sternocleidomastoid ya. Bagaimana sternocleidomastoid? Sternocleidomastoidnya mana bocah? Nah, oh ini sternocleidomastoid ini ya, ototnya yang ini. Kok yang ini nggak ada? Ini, oke, thank you. Keluar. Ini Dikeluarin. sternocleidomastoidnya baru dikeluarin ya. Ini kan dia harus dikontraksiin biar kelihatan. Oke, jadi biasa lagi jangan dikontraksiin. Nah, oke. Nah, jadi kurang lebihnya di sini ya. Itu tadi kalau lagi dikontraksiin kita bisa minta sama seperti ini, kita minta pasien nengok buat tahu sternocleidomastoidnya di mana. Nengok lagi, kita bisa observe ada segitiga. Lihat sini ada dua segitiga. Ini segitiga posterior. Sini ada segitiga anterior. Oke. Jadi untuk yang superficial di sini juga di sekitar sternocleidomastoid. Nengok ke depan dulu. Nah, kita nyarinya, kita bayangin sternocleidomastoidnya di situ. Biasanya ada di sekitar situ. Tapi superficial berarti dia dekat kulit. Kita nggak perlu terlalu effort pun dia biasanya langsung ke atas. Setelah itu posterior. Nah, nengok lagi sedikit. Nah, itu ada di ini trapezius ya. Jadi ada di belakang trapeziusnya nih. Sama ya. Jadi kalau yang posterior biasanya ada di posterior cervical di trapeziusnya. Kalau tadi occipital di sini, posteriornya biasa di sini. Terus Deep cervical. deep cervical itu biasanya dia ada di kita kembali ke sternocleidomastoid. Jadi kalau tadi yang superficial itu cukup diraba sekali juga dapat. Kalau yang deep ya harus kita goyang karena dia lebih dalam posisinya. Dan dia tuh nanti kamu lihat lagi di buku anatominya posisi lymph node itu di mana, dia di sepanjang ini ada. Makanya kita periksanya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas nggak masalah. Yang penting nggak di satu titik kamu meriksanya karena dia chain sifatnya, jadi panjang. Sebelah lagi sama ya. Oke, tadi sternocleidomastoidnya biasa. Oke, terus terakhir supraclavicular, ini ada clavicle di atasnya, persis kamu susurin di atas. Ini lebih gampang clavicle saya. Kamu susurin di atas tulang clavicle. Karena baju kamu seperti itu jadi susah. Ini kayak misalnya ini di atas baju aja, Nah, ya, saya ini di sini. Nah, pas di atas si clavicle-nya. Oke. Dah, itu di KGB-nya. Rada spesifik. Apa aja yang dinilai kalau kamu nemuin pembesaran? Nemu nih, ada pembesaran, emang nggak ketemu orang normal. Lokasinya di mana? Dari tadi segala macam itu, lokasinya yang sebelah mana ada pembesaran, terus ukurannya gimana kamu nentuin ukurannya? Seberapa pakas? Ukurannya kamu kira-kira, kamu pakai kan kamu punya jari tuh, kamu ukur jari kamu, nanti waktu kamu pegang sini, kamu bisa ngerasain kira-kira seujung jari. Tapi kamu harus sudah punya ukuran sendiri. Terus kamu kan nanti bisa ini sebesar butir beras mungkin gitu. Jadi harus punya referensi butir beras sebesar apa. Atau segede kelereng bisa jadi kelereng biasanya. Oh, biasanya di cervical yang ketemu. Wih, segede kelereng besar ya, kelereng kebayang ya. Yang tadinya nggak ada sebesar kelereng.
ukuran terus bisa digerakin. jumlah boleh jumlah karena bisa jadi yang ketemu nggak satu. Iya. Di deep cervical ketemu pembesaran 3 misalnya, di 3 di kiri 3 di kanan bisa. Terus apa tadi bisa digerakin Dapat atau enggak? digerakin. Nah bisa digerakin atau enggak itu pengembangannya lagi. Misalnya ini kan tadi ya si kulit. Kalau pembesaran waktu kita geser kulitnya sedikit, tadi kan kita makanya meriksanya kita gini ya, kita kan meriksanya gini tadi kan, kita gerak-gerakin. Waktu kita gerakin ikut, berarti itu dia movable, bisa digerakkan. Tapi ketika misalnya kita nemuin pembesaran pas kita gerakin dia kayak anchor, dia kayak nempel ke sesuatu, dia nggak ikut sama tangan kita gerak, berarti dia fix namanya, non movable atau fix. Dan itu informasi yang penting untuk nanti dapat. Saya biasanya dapatnya gini, KGB submandibular kanan membesar tunggal sekitar 2,5 cm, tender movable. Tender apa? Kemak. Tender di sini maksudnya adalah sakit. Tender, nyeri. Jadi ketika dipegang gitu. nyeri. Nah, kalau lymphadenitis TB yang kamu nemuin di cervical, biasanya dia non tender. Biasanya dia nggak sakit. Tapi kalau lagi tonsillitis, kamu kalau kemarin baru batuk pilek, lagi musim nih, besok kalau batuk pilek langsung. Besok kalau batuk pilek ada submandibular memang besar, kamu pegang nyeri, itu biasanya akut. Kalau kronik cenderung nggak nyeri biasa. Terakhir konsistensi, tadi udah ada yang ngomong ya konsistensi. Konsistensinya apa? Pas dipegang apakah dia kayak ada cairan? Kistik tuh karena kista tuh isinya cairannya. Kistik atau rubbery, jangan kamu kayak megang bola pencal gitu, bola karet, atau padatan gitu. Kamu nggak punya referensi mirip apa, nggak usah bilang aja padat gitu boleh. Beda ya dok, bola sama padat. Bola lebih spesifik, sama-sama padat, tapi kalau bola tuh lebih spesifik. Dan karena itu sering di lymphadenitis TB lagi yang konsistensinya rubbery itu di lymphadenitis TB seringnya ketemu di cervical gitu. Kalau di submandibular di sini biasanya tanda-tanda infeksi, ya, upper respiratory infection. Kalau di submental gigi, infeksi hepatitis, ya kalau di yang sekitar telinga. Jadi beda nanti, konfirmasinya beda. Oke, abis itu trachea.